Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita menyambut firman. Ya Tuhan, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini bersama kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersama kami akan merenungkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan bimbing sertai kami untuk bersama juga kami akan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Berkati hamba Tuhan di tengah keterbatasan yang hamba punyai, kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba menjadi penguatan bagi kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bermazmur bersama pada saat ini, dan mazmur akan dibacakan oleh salah satu anggota keluarga yang diambil dari Mazmur 118 ayat 1-2, lalu dilanjutkan ayat 14-24. Yang dikasih Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah diri kita yang melakukannya di dalam keseharian kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, hal apa yang membuat diri kita takut? Pertanyaan itu begitu sangat biasa kita temui. Mengapa diri kita takut? Itu pun sebuah bahasan yang sudah banyak orang lain bahas. Lantas saya mencoba melihat sudut pandang lain. Mengapa kita takut? Apa yang membuat kita takut? Nyatanya adalah ketika kita berjumpa dengan kebahagiaan, maka disitulah awal dari ketakutan. Loh kok, masakah seorang yang berbahagia, maka dirinya mempunyai ketakutan?
Mari kita lihat perjalanan kehidupan kita yang kita pernah lalui. Alkisah seorang yang sudah sangat lama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Dia terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Dan pada satu titik dalam sejarah hidupnya, dia mendapatkan pekerjaan yang sudah lama ia nantikan. Terlebih, pekerjaan ini pada akhirnya memberikan sebuah kehidupan yang cukup bagi dia. Tentu, hal ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi dirinya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, tantangan yang ia harus hadapi banyak. Mulai dari rekan kerja, persaingan dengan perusahaan lain, sampai pada titik tertentu ia takut kehilangan pekerjaan yang telah ia punyai. Oleh karena tantangan, oleh karena perkembangan zaman yang ia hadapi. Teman sekalian, bisa saja kita tidak menyukai pekerjaan yang kita punyai saat ini. Bahkan pernah beberapa kali diri kita ingin keluar dari pekerjaan tersebut. Saya tidak takut untuk kehilangan pekerjaan ini, karena saya sendiri tidak merasa bahagia ada di situ. Mungkin itu perasaan yang pernah kita alami. Tapi tunggu dulu, mengapa sampai saat ini kita masih ada di tempat itu? Oh, ternyata melalui pekerjaan ini saya dapat menghidupi keluarga saya. Saya dapat menyalurkan hobi yang membuat diri saya bahagia. Nyatanya saya takut kehilangan semua itu. Takut kehilangan keluarga, takut kehilangan hobi yang saya punyai oleh karena saya keluar dari pekerjaan ini. Atau kita bisa lihat contoh lain dalam kehidupan yang dekat dengan kita. Adakah seseorang yang pada saat ini kita cintai, kita kasihi? Mengapa diri kita mengasihi dirinya? Mungkin salah satu alasannya karena diri kita bahagia dengannya. Diri kita bahagia dengan keluarga yang kita punyai. Diri kita bahagia dengan sahabat yang kita punyai. Oleh karena itu kita bahagia bersamanya. Dan kita takut kehilangan mereka. Saat mereka sakit, maka diri kita berusaha untuk melakukan yang terbaik agar mereka dapat pulih. Kita ingin melihat mereka bahagia. Diri kita takut bahwa orang yang kita kasihi merasakan kesedihan, ketidakbahagiaan. Bahkan mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa diri kita tidak akan selalu siap ketika menerima sebuah kabar duka cita. Ternyata rumit sekali kehidupan yang kita jalani ini. Lantas, salahkah diri kita untuk mengasihi? Salahkah diri kita untuk berbahagia di dalam kehidupan kita? Mengasihi sesuatu agar kita bahagia? Tentu tidaklah salah untuk diri kita memberikan kasih, baik terhadap pekerjaan, hobi, atau bahkan terhadap seseorang. Karena melalui kasih inilah diri kita dapat memaknai akan pentingnya sebuah nilai kehidupan. Melalui kebahagiaan ini kita memaknai betapa rapuhnya diri dalam menjalani kehidupan ini. Jemaat sekalian, mengenai kerapuhan ini, maka diri kita bisa dapat secara terang benderang melihatnya dalam diri para murid Kristus tentunya. Sumber kebahagiaan yang mereka punyai adalah Kristus. Akan tetapi, sudut pandang kebahagiaan yang mereka rasakan belum sempurna. Mengapa belum sempurna? Ini ketika Kristus masih ada di tengah-tengah mereka. Apakah para murid mengenal betul siapa Kristus yang telah hidup bersama mereka kurang lebih 3 tahun perjalanan bersama? Rasanya tidak juga. Mereka bahagia ketika mengikuti Kristus, terlebih melihat mukjizat yang Kristus lakukan di hadapan mereka.
Terkasih, mereka terpesona oleh kehebatan Kristus saat meredakan topan, berjalan di atas air, atau bahkan bertemu dengan Musa dan Elia. Tentu kita masih ingat tentang peristiwa Minggu Transfigurasi. Mereka sangat bahagia melihat itu. Mereka bahagia melihat mukjizat yang Kristus perlihatkan kepada mereka, kesembuhan dan lain sebagainya. Dan kebahagiaan mereka runtuh seketika saat mereka melihat Kristus pasrah ditangkap di Taman Getsemani oleh tentara Roma. Pasrah saat dibawa ke dalam sebuah pengadilan palsu. Bahkan tidak memberikan perlawanan sedikit pun ketika ia mendapatkan penyiksaan. Sebuah jalan yang sangat kontras ketika ia disambut bak seorang raja ketika memasuki Yerusalem. Namanya dilulukan oleh banyak orang. Semua orang bersorak hosana untuk dirinya, untuk diri Kristus. Akan tetapi teriakan tersebut berubah menjadi sebuah kata, salibkan dia. Perjalanan keagungan berubah menjadi perjalanan penderitaan. Perjalanan keagungan ketika disambut hosana berubah menjadi perjalanan kesengsaraan, cibiran, perjalanan ke tempat yang sangat hina. Sebuah kerapuhan yang dipunyai oleh para murid. Dalam ranah inilah kebahagiaan itu hilang saat mereka melihat kematian Kristus. Akan tetapi pada hari yang ketiga, yakni pada saat ini, Kristus telah bangkit. Bersama itu pula kebahagiaan yang para murid punyai berubah. Kebahagiaan yang berbeda dari sebelumnya. Ketika mereka mengikuti pelayanan Kristus. Kebahagiaan yang dulu disempurnakan saat mereka menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Kalau kita lihat ada sebuah perubahan besar dalam diri para murid. Mereka sudah bukan lagi seseorang yang sama ketika mengikut Kristus. Kebahagiaan mereka diperbarui ketika menjadi saksi kebangkitan Kristus. Pada akhirnya mereka melihat secara utuh kebahagiaan bersama ketika mengikut Kristus. Kristus yang bangkit. Kebahagiaan karena penggenapan janji Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Kebahagiaan yang membuat mereka memahami wujud perdamaian manusia dengan Allah. Kebangkitan Kristus memberi sebuah kesadaran penuh para murid. Kesadaran yang membuat mereka untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Tapi soal penggabaran Injil ini kan sesuatu yang bukan urusan banyak orang. Hanya pendeta atau penginjil atau ya pejabat gereja lah. Pejabat gereja yang mempunyai tugas ini. Ya benar, tapi sayangnya Tuhan tidak mengkhususkan seseorang mengabarkan kabar sukacita ini. Ia mempercayakan saya dan kita semua untuk mengabarkannya. Mempercayakan kepada kita semua untuk mengabarkan kabar kebahagiaan ini. Saya mah takut untuk ngabarin Injil. Orang menjadi pelayan Tuhan, dapat berkat jadi pelayan Tuhan di gereja, itu aja saya masih nolak, gak berani. Atau boro-boro ngabarin Injil, datang ibadah aja telat. Beda kalau kita datang ke bioskop, nonton film 30 menit sebelum mulai itu film, udah datang, udah nungguin di depan studio. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjumpaan Kristus bersama para murid, hal pertama yang diminta
oleh Kristus kepada para murid adalah jangan takut. Mari kita bersama mengatakan, jangan takut. Sebuah ungkapan sederhana yang sangat memberikan dampak besar bagi kehidupan para murid dan juga kita. Ungkapan yang sangat relevan dengan kondisi para murid pada saat itu. Mereka takut. Mereka takut dicap sebagai pengikut Kristus. Mereka takut ditangkap. Mereka takut mengalami apa yang mereka lihat saat Kristus harus disalibkan. Mereka takut. Mereka menutup erat pintu rumah mereka. Ketika ada orang yang mengetok, mereka sangat takut. Jangan-jangan ini tentara, jangan-jangan ini ahli agama atau lain sebagainya. Mereka sangat takut. Dan tentu kondisi ini, kondisi ketakutan masih sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Diri kita saat ini dan juga diri kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya, janganlah kita takut. Tuhan, pengkabaran Injil merupakan sebuah tugas yang Tuhan percayakan kepada diri kita. Lantas, pengkabaran Injil seperti apa yang Tuhan ingin kita sampaikan kepada semua ciptaan, kepada sesama manusia, dan juga alam yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita? Sebuah tugas untuk mewujudkan persekutuan baik dengan Allah dan juga ciptaan secara terus-menerus berdasarkan kasih. Ada sebuah koneksi yang terus terjalin dalam hubungan kita dengan Tuhan bersama dengan alam ciptaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Mewujudkan damai sejahtera di dalam kehidupan keseharian kita merupakan sebuah pengkabaran Injil yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Kebangkitan Kristus yang kita peringati saat ini menjadi sebuah tanda akan sumber kebahagiaan itu sendiri. Dalam kisah kehidupan para murid, mereka mempunyai semangat untuk memberitakan damai sejahtera dimanapun kaki mereka melangkah. Tentu, diri kita mempunyai ruang yang namanya keterbatasan. Saya terbatas. Jemaat sekalian juga terbatas. Tetapi bukankah itu bukan menjadi sebuah alasan untuk mengkabarkan kabar baik kepada banyak orang, kepada alam dan lain sebagainya? Bukankah para murid Tuhan juga mempunyai keterbatasan di dalam diri mereka? Ingat Rasul Paulus ketika ia terbatas oleh kondisi fisik yang ia punyai, oleh karena kesehatan yang ia tidak bisa lagi harus berjalan jauh dan membuat dirinya terbatas. Tetapi ia tetap mengabarkan Injil, tetap memelihara jemaat Tuhan, dan tetap berserah kepada Tuhan. Lakukan kabar baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun di dalam kehidupan kita. Tentu, jemaat sekalian, pada situasi saat ini diri kita mengalami kecemasan yang membuat kita takut. Banyak berita yang hadir di tengah kita tentang situasi dunia yang pada saat ini tidak menentu. Entah kapan semua ini bisa kita lalui. Entah kapan semua ini bisa teratasi. Menjadi pertanyaan yang tak pasti jawabannya. Yang kita ketahui, segala masa ada waktunya. Bahkan waktu untuk dunia pada saat ini sedang sakit. Dan ada waktu ketika ada pemulihan di dalam dunia ini. Biarkan semangat kebangkitan Kristus memberi kita keberanian seperti yang dirasakan para murid. Tuhan memberkati kita dengan hikmat kebijaksanaan untuk menghadapi situasi yang sulit pada saat ini. Tuhan memberikan kita keberanian. Jangan takut untuk kita terus berpengharapan kepadanya. Jangan takut untuk kita meroleh, belajar tentang hikmat kebijaksanaan dalam melihat situasi ini. Beritakan kebaikan,
bawa berita sukacita, berilah pengharapan dan pertolongan kepada siapapun. Kiranya melalui kebangkitan Kristus, kita juga dibangkitkan untuk menjadi pribadi yang memberikan damai sejahtera dimanapun kita berada. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan syafaat kita secara bersautan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarga yang dipunyai. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan yang mereka punyai. Kami mohon. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sedang bergumul oleh karena penyakit mereka, dan juga mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Utusan dan berkat. Undurlah dari tempat ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita dengan berkat-Nya. Allah, Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan kita seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.